Nah, mungkin seperti yang Bapak Ibu ketahui, kalau untuk pengelolaan kinerja guru itu kita sudah berjalan sepanjang 2024 dan di tahun 2025 ini ada sebuah transformasi. Nah, transformasinya apa aja? Nah, transformasi pengelolaan kinerja ASN itu dimulai dari ketika Kemenpan itu melakukan transformasi pengelolaan kinerja yang diatur yang pertama itu melalui Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara dan kemudian Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Nah, Kemendikbudmen sebagai pengampu atau sebagai institusi pembina jabatan fungsional guru akhirnya melakukan inisiasi untuk memberikan atau untuk mengkontekstualisasikan pengelolaan kinerja khususnya untuk guru. Nah, dari perspektif Kemenpan RB, pengelolaan kinerja itu terbagi menjadi tiga. Bagi pegawai, pengelolaan kinerja itu adalah alat dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Nah, sementara bagi pimpinan, pengelolaan kinerja itu adalah alat dalam mengelola kinerja pegawai secara individu dan kolektif agar bisa berdaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sementara bagi pemerintah daerah, pengelolaan kinerja yang ada itu adalah alat dalam mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Nah, Kemendikbudmen saat ini membantu mengkontekstualisasikan transformasi kinerja bagi guru dan kepala sekolah, maka dari perspektif Kemendikbudmen itu adalah pengelolaan kinerja itu sebagai transformasi pembelajaran. Jadi semua pegawai mendapatkan pengakuan atas kinerjanya yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Nah, arah transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah itu yang pertama sebelumnya itu adalah pendekatannya pengelolaan kinerja itu sebagai pengendalian. Tujuannya itu biasanya kepatuhan terhadap standar dan prosedur, kemudian metodenya pengawasan ketat, evaluasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dan umpan baliknya itu biasanya umpan balik untuk meluruskan penyimpangan yang terjadi. Nah, kemudian berkembanglah pengelolaan kinerja dengan pendekatan sebagai pencapaian. Nah, ketika pencapaian itu tujuannya pencapaian terhadap target yang terukur. Kemudian metodenya penetapan target, monitoring berkala terhadap pencapaian target. Kemudian umpan baliknya juga umpan balik untuk menyesuaikan strategi pencapaian target. Nah, saat ini bertransformasi lagi pengelolaan kinerja itu pendekatannya adalah sebagai pembelajaran yang saat ini dari 2024 kita lakukan Kemendikbudmen melakukan inisiasi untuk melakukan pengelolaan kinerja dengan pendekatan sebagai pembelajaran. Tujuannya apa? Supaya tujuannya itu adalah upaya peningkatan kualitas kinerja individu dan tim. Kemudian dengan metode proses berkelanjutan, refleksi dari kesalahan untuk peningkatan berkesinambungan. Kemudian, nah makanya kan kalau di pengelolaan kinerja guru itu sekarang indikator capaiannya itu hanya satu indikator prioritas yang dikembangkan. Sementara kalau pengelolaan kinerja yang sebelum-sebelumnya itu yang menggunakan angka kredit kan biasanya setiap kegiatan dihitung angka kreditnya, dinilai angka kreditnya. Sementara kalau sekarang itu satu indikator itu adalah yang ditingkatkan. Kemudian umpan balik untuk melakukan peningkatan kualitas kinerja. Nah, tahapan pada pengelolaan kinerja guru tahun 2025 itu yang pertama, perlu dilakukan pemutakhiran data guru. Pastikan data guru itu sudah dimutakhirkan agar tidak terjadi disparitas. Misalkan, data-data yang dimutakhirkan itu adalah data-data yang ada di Dapodik, SIASN, dan Dukcapil. Makanya kan kalau ketika pengelolaan kinerja itu biasanya ketika kita mau mensinkron antara pengelolaan kinerja guru dengan e-kinerja itu
tidak terkirim. Jadi apa yang sudah dibuat di pengelolaan kinerja tidak bisa terkirim ke e-kinerja karena datanya ada yang tidak sinkron. Biasanya itu yang tidak terupdate adalah perbedaan antara UNOR yang di Dapodik dengan UNOR yang di e-kinerja. Itu perlu dipadankan terlebih dahulu supaya nanti proses pengaliran datanya itu lancar. Kemudian tahapan keduanya, guru melakukan perencanaan, menyusun SKP, nanti memilih satu subindikator yang datanya itu diambil dari rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan ini adalah indikator D1, yaitu praktik pembelajaran, kemudian nanti guru juga pada perilakunya berfokus untuk memilih fokus 7 aspek perilaku berakhlak. Kemudian nanti guru memilih satu indikator kompetensi yang akan dikembangkan. Kemudian tahapan ketiga itu ada pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan. Nah, seperti ini siklusnya. Di pelaksanaan itu ada 5 siklus yang perlu dilewati, yaitu diskusi persiapan, kemudian observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, kemudian refleksi tindak lanjut. Nah, siklus ini dilakukan kalau yang sekarang itu sebanyak 1 kali dalam setahun. Kalau yang 2024 itu kan per semester. Kalau yang 2025 adalah siklus ini dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan perencanaan di Januari, itu Bapak Ibu bisa melanjutkan tahap pelaksanaan yang siklusnya itu berarti dari Februari sampai dengan Desember. Nanti di Desember itu nanti akan ada penilaian. Nah, tahapan berikutnya berarti adalah penilaian. Nah, nanti penilaian itu Bapak Ibu guru akan mendapatkan penilaian. Jadi misalkan kalau misalkan predikat kinerja organisasinya sudah ditetapkan oleh kepala dinas, nah nanti kepala sekolah bisa menetapkan predikat kinerja guru tahunannya. Seperti itu. Kemudian 3 ciri pengelolaan kinerja untuk mewujudkan transformasi pembelajaran. Ini perlu diingat, ini ciri dari pengelolaan kinerjanya. Yang pertama mudah, mudah itu pegawai tidak tersita waktunya untuk urusan administrasi, kemudian tidak ada proses unggah dokumen oleh pegawai atau atasan. Kalau yang sebelumnya 2024 itu kan perlu mengunggah bukti dukung ya. Nah, di tahun ini itu tidak ada lagi dokumen apapun yang diunggah. Kemudian mudah karena nanti tinggal memilih klik-klik saja tanpa perlu membuat laporan apapun. Kemudian bermakna. Nah, bermakna ini pegawai diukur kinerjanya dengan indikator yang relevan. Kemudian atasan dan Pemda dapat menyusun prioritas indikator sesuai kondisi sekolah dan daerah. Ini karena nanti basisnya adalah rapor pendidikan, misalkan satuan pendidikan, nanti juga akan tercermin ke rapor pendidikannya daerah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah bermutu untuk semua. Perubahan yang terjadi tidak hanya di atas kertas, ini harapannya, namun melalui proses yang berbasis praktik dan berdampak di kelas atau di sekolah. Jadi ketika pengelolaan kinerja diharapkan itu di luar sistem terjadi dialog antara pegawai dan juga pimpinan. Bagaimana pegawai bisa memenuhi ekspektasi dari pimpinan untuk nantinya untuk sama-sama meningkatkan capaian dari rapor pendidikan satuan pendidikan. Nah, landasan regulasinya ini, pesan kuncinya adalah regulasi ini merupakan arahan yang diberikan oleh Mendikbudrismen dan Kepala BKN. Kemudian nanti instansi daerah sesuai dengan kewenangannya menerapkan pengelolaan kinerja bagi ASN guru melalui sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara dan sistem aplikasi e-pengelolaan kinerja digunakan mulai bulan Januari tahun 2025. Jadi saat ini untuk jabatan fungsional guru itu satu-satunya
aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan kinerja adalah yang dimiliki oleh Kemdikbudrismen. Jadi fokusnya hanya mengisi yang ada pada pengelolaan kinerja guru. Tapi nanti ada beberapa kondisi yang tentunya nanti ada beberapa guru yang mengisi di luar pengelolaan kinerja.